Hai guys, senang sekali ketemu di Tele Ibadah Sekolah Minggu GKK Indonesia Jemaat Surabaya kelas Madya TR bersama dengan Lasu John di sini. Wah, senang sekali kita ketemu lagi ya. Gimana keseharian kalian? Lasu John pengen nih sesekali nanti kita ketemu ya, ngomong-ngomong atau chatting lah ya. Lagi ngapain di rumah, apalagi yang lagi liburan di rumah. Nah, pasti kalian nonton TV atau main game ya. Asik liburan, mantap. Tapi apapun yang kalian lakukan, Lasu John berdoa bahwa kalian tetap sehat di rumah. Dan juga jangan lupa bahwa kalian juga harus baca Alkitab. Karena Lasu pengen banget, meskipun kita terpisah jarak, kalian tetap bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ya, mari sebelum memulai tele ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu. Kalau hari ini kami sekali lagi boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Tapi Tuhan, kami juga rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau boleh berkenan atas pujian kami. Kiranya Engkau juga boleh berkenan berbicara pada kami. Makasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini Lasu mau ajak kalian nyanyikan sebuah lagu yang katanya ngehits, lagi ngetrend di kalangan sekolah minggu. Cuma nggak tahu ya, kalian tahu atau nggak lagu ini? Judulnya adalah Gembala yang Baik Ku Turut. Ya, memang ini lagu yang simple banget, tapi jujur ini lagu jadi berkat banget buat Lasu John. Karena itu satu sukacita, tahu bahwa oh iya, Tuhan Yesus itu gembala kita. Kita belajar lagu ini, kita mau nyanyikan lagu ini ya. Gembala yang baik ku turut. Kalian di rumah nyanyikan dengan semangat, gak usah malu, nyanyi aja ya. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Sekali lagi. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Ya, ini kebenaran dari firman Tuhan buat kita. Bahwa gembala kita itu Tuhan Yesus. Kemana ia pergi, ia rindu bahwa kita domba-dombanya ikut sama dia. Mau di dalam lembah yang kelihatannya gelap, suram, maupun di atas bukit di mana pemandangan itu indah sekali. Ia rindu bahwa kita terus ikut sama dia. Dan itu juga yang bikin Lasu John tenang dan juga senang menjalani hari-hari ini. Kenapa? Karena gembala kita, Tuhan Yesus itu mengasihi kita dan kasih-Nya melampaui dosa. Mari kita nyanyikan lagu theme song kita buat sebulan ini. Kita nyanyikan bahwa kasih-Nya lampaui dosa. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat. Allah sabar saat kita tersesat. Lembut Sang Bapa panggil pulang kita. Disambutnya yang lelah dan yang jahat.
berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas. Allah curahkan kasih tanpa batas. Kau ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Amin. Mari kita kembali berdoa sebelum kita mau mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara pada kami. Memang Engkau berbicara melalui Lord John. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang berdosa ini untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya kami yang mendengar boleh mendengar dengan kejelasan. Dan kami rindu bahwa Engkau pun juga berbicara pada kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita memasuki seri pengajaran baru yaitu Lost and Found. Wow. Jadi bagi kalian yang baru bergabung hari ini kita akan berbicara mengenai perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan di Lukas 15. Ada 3 perumpamaan. Tetapi menariknya teman-teman, di ketiga perumpamaan ini kita akan melihat lebih jauh. Seperti apa sih hati Tuhan itu buat para pendosa. Nah, minggu lalu kita sudah belajar latar belakang. Kenapa sih kok 3 perumpamaan ini ada? Nah, kita belajar bahwa ternyata Yesus ngomong ketiga perumpamaan ini kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu mengkritik Yesus itu yang suka kumpul-kumpul, suka makan, suka ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang nakal, orang-orang yang buangan di masyarakat. Nah, ternyata Yesus mengkritik mereka. Dan Yesus ngomong perumpamaan ini kepada orang-orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya gak berdosa. Nah, hari ini kita lihat perumpamaan yang pertama, yaitu soal gembala yang mencari domba yang hilang. Mari Lord John mau undang kalian sama-sama buka firman Tuhan di Lukas 15 ayat 3-7. Cerita yang umum ya, tapi kita mau dengarkan sama-sama cerita ini. Lukas 15 ayat 3-7. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah aku temukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, demikian perumpamaan yang Yesus berikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang di situ. Nah, hari ini kita mau lakukan sesuatu yang berbeda. Kita mau lihat video. Video ini kira-kira ya menggambarkan apa yang Yesus umpamakan di sini. Oke? Kita lihat videonya. Alkisah ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Pak Gembala ini sayang pada semua dombanya. Namun, ada satu domba yang spesial. Namanya Dombe.
domba. Domba ini beda dari yang lain karena sukanya main. Dia suka ngejar hal yang lucu-lucu. Wah, kupu-kupu itu lucu sekali. Wah. Pak Gembala ingetin domba, gak boleh jauh-jauh karena dia pasti tersesat. Domba lihat kanan, lihat kiri. Lihat sekali lagi, aman. Lalu tuk. Dia pelan-pelan pergi cari kupu-kupu. Pak Gembala kembali lagi. Lalu ada yang aneh. Dia hitung 1, 2. Tidak. Mana domba? Domba. Kemana dia? Ternyata domba sudah jauh masuk ke hutan. Kelihatannya dia ada masalah. Kakinya tersangkut. Dia berusaha melepaskan diri tapi gak bisa. Oh no, bagaimana ini? Tidak. Siapa itu? Domba takut. Jangan-jangan itu pemburu. Jangan, itu pencuri. Jangan-jangan itu orang siapa? Ternyata itu Pak Gembala. Wah, domba senang sekali. Pak Gembala juga. Lalu Pak Gembala menolong domba, menggendongnya dari bahu dan membawanya kembali ke teman-temannya. Tanpa Pak Gembala, domba pasti gak ketolong. Lalu Pak Gembala kembali dengan semangat ke desanya. Ia berlari dan berlari. Ia memanggil teman-temannya. Dan dengan semangat memberitahu, domba sudah ketemu. Domba sudah ketemu. Yeay. Nah, gimana guys setelah melihat video tadi? Udah jelas gimana domba dan gembala? Ya, langsung sih tahu sih bahwa kita itu nggak pernah lihat domba, bener toh? Mungkin kita kalau ada kesempatan ya mungkin makan dagingnya domba. Tapi domba itu binatang yang seperti itu. Dia itu bukan binatang yang punya cakar yang tajam. Dia juga nggak punya gigi yang kuat sehingga dia mau gigit musuhnya itu nggak bisa. Dia nggak punya suara yang keren, wow, nggak punya. Dia juga nggak punya tatapan yang tajam kayak serigala, sehingga ketika ada hewan buas datang kepada dia itu cuma bisa diam. Dia mungkin cuma bisa lari doang, tapi ya dia lari nggak cepet juga. Bahkan kalau seperti di video, kalau dia kakinya kesangkut pun loh, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia itu hewan yang helpless. Dia sangat tergantung sama gembalanya. Puji Tuhan bahwa sang gembala itu sayang sama domba ini. Sehingga meskipun dia itu punya 100 ekor domba, cuma 1 loh yang hilang. 1% yang hilang, 1. Tapi dicari terus. Sampai akhirnya ketemu. Nah, apa sih yang Yesus mau tunjukkan melalui perumpamaan ini? Yesus itu mau menunjukkan apa? Bahwa dia itu mencari domba yang hilang. Yesus datang ke dunia mencari yang terhilang untuk menyelamatkannya. Dan ketika Yesus menemukan domba yang hilang, orang yang terhilang, seluruh surga itu bersuka cita, Bapa itu bersuka cita kalau ada orang berdosa yang mau bertobat. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat sekarang bahwa hubungan kita sama Tuhan Yesus itu seperti gembala dan dombanya. Seperti domba-domba dan juga gembala. Bahkan Yesus sendiri ngomong loh di Yohanes 10 bahwa dia adalah gembala yang baik dan dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus rela meninggalkan segala kemewahannya di surga. Ia rela datang ke dunia menanggung kenakalan domba-dombanya. Ketika melihat ini itu, kita tuh gak boleh melupakan satu fakta ini, bahwa kita itu domba-domba Yesus. Tapi kita bukan yang 99 itu, kita itu yang satu itu. Kita itu yang suka main-main, sudah dibilangin gak boleh lewat sini, oke kita lewat terus. Berapa kali kita melanggar apa yang sudah Tuhan ngomong di firman di Alkitab. Berapa kali kita ambil komitmen dalam hidup kita, oh iya Tuhan aku gak mau kayak gini, tapi kita terus melanggar. Gampangnya gini, pernah gak sih di dalam hidup kalian ya, oke satu hari itu kalian berkomitmen, oke hari ini aku gak mau marah-marah sama papa mama, ataupun sama
adik kakakku. Tapi ternyata nggak lama, nggak sampai 1-2 hari kalian udah marah-marah. Atau bahkan nggak sampai berapa jam kalian udah marah-marah lagi. Ya, itulah kita. Nah, John juga kayak gitu kok. Sebesar apapun usaha kita, mau sekuat apapun kita mau keluar, mau komitmen, nggak akan bisa tanpa Sang Gembala. Nggak akan bisa, percayalah. Sehingga terus sekarang kita mesti kayak gimana? Apakah kita ya udahlah, kok kita nggak bisa menandai dosa, ya udahlah kita enak-enakan, nggak mau ngapa-ngapain, udahlah berdosa aja. Kayak gitu juga kali. Hello. Ingat, Yesus datang ke dunia, dia cari kamu, dia cari Lause, dia cari kita. Supaya apa? Supaya kita itu diajak kembali, ayo kembali ke jalan yang benar. Sehingga ketika kamu sekarang berdosa, misalnya kamu jatuh dalam dosa, apa yang kamu lakukan? Datang kepada Tuhan Yesus. Bukannya jangan kamu berdosa terus kamu gak mau, gak mau doa, gak mau apa. Jangan, salah. Justru karena kita itu gak bisa ngapa-ngapain, maka Tuhan Yesus datang. Dan Ia mau kita datang kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus juga ngomong kan misinya di dunia. Ingat ayat hafalan kita minggu lalu apa? Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini juga akan jadi ayat hafalan kita minggu ini. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saya pengen banget bahwa kita semua ingat. Oke, aku gak bisa melawan peperangan dosa ini. Aku harus bergantung pada Tuhan. Ketika aku jatuh, datang berdoa pada Tuhan. Alkitab juga ngomong apa? Ketika kamu mengakui dosamu, maka Ia adalah setia dan adil. Jangan sembunyikan apapun dari Tuhan Yesus. Datang kepadanya, akuin. Dan Lause percaya bahwa apa? Allah Roh Kudus akan membantu kita. Jatuh, bangkit, jalan lagi. Jatuh, bangkit, jalan lagi. Allah Roh Kudus akan bantu kita. Dan terakhir juga Lause pengen bahwa kita punya kehidupan doa yang seru sama Tuhan. Kehidupan doa yang dekat banget sama Tuhan. Tuhan cari kita supaya apa? Supaya kita kembali kepadanya dan bisa berbincang-bincang kepadanya tentang kehidupan setiap hari. Ayo, setelah ini Lause dorong kalian, cari Lause-Lause kalian. Tanyakan, kalian bisa sharing kepada Lause-Lause kalian. Lause-Lause kalian itu ada buat membantu kalian. Berproses bersama dalam perjalanan ini. Sharingkan, apa sih yang membuat kalian itu susah gak bisa berdoa? Apakah kalian malas atau kalian itu gak bisa fokus? Sharingkan. Lause-Lause kalian hadir di sana buat kalian juga. Dan terakhir, Lause pengen ajak kalian nyanyi satu lagu lagi. Gembala yang baik ku turut. Ingat, seberat apapun perjalanan kita punya gembala yang baik. Turut sama dia di dalam perjalanan hidup kalian. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Sekali lagi katakan, gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dari firman Tuhan hari ini. Engkau telah berbicara pada kami. Terima kasih Tuhan, kami dibukakan satu fakta bahwa kami adalah domba yang hilang. Kami sesat Tuhan, kami nakal, kami suka main-main. Gak terhitung berapa kali kami melanggar batasan yang Kau beri. Tapi puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mencari kami, Kau menyelamatkan kami dan Kau bersuka cita. Biarlah kami turut di dalam sukacita itu Tuhan. Dan biarlah kami turut di dalam jalan yang Kau berikan.
mana kami terus-menerus disempurnakan menjadi serupa dengan Anakmu. Tolong bantu kami Tuhan, tolong bantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, kebaktian kita sudah selesai hari ini. Tapi Rasul John juga mau mengingatkan bahwa kita mengisi apa ini? Bejana untuk Tuhan. Ya, ayo sekarang sama-sama ya kita ngisi. Rasul John juga ngisi loh. Sudah diisi dan juga nanti ketika kita kembali ke gereja dibawa ya, kita persembahkan sama-sama buat Tuhan. Dan kita akan kembali lagi ke gereja nanti membawa bejana untuk Tuhan. Dan jangan lupa tanggal 3-5 Juli kita ada acara yang seru. Nah, seperti apa informasinya nanti kita tunggu lebih lanjut. Tapi silakan nantikan untuk seal nanti di tanggal 3-5 Juli. Terima kasih teman-teman. Stay safe, stay healthy, dan God bless you.